Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja cerita. Bab 2829 sampai bab 2931. Setiap kali Wu Sangui disebutkan, Lin Waner akan mengertakkan giginya dengan kebencian. Ketika disebutkan bahwa tidak satu pun dari 4 paman dan keturunan mereka yang selamat, Lin Waner menangis. Ye Chen tidak menyangka bahwa keluarga kakek Lin Waner akan begitu sengsara. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Di era itu, kehidupan manusia seperti sepotong rumput. Saya tidak tahu berapa banyak keluarga yang memilikinya. Berlangsung selama ratusan atau ribuan tahun telah kehilangan warisannya di era itu. Lin Waner mengepalkan tangannya dan mengatupkan giginya. Ini semua salah pengkhianat Wu Sangui. Saat dia berbicara, dia menunjukkan sikap tajam yang jarang terjadi dan berkata kata demi kata, keluarga Lin saya telah setia selama beberapa generasi. Nenek moyang kami telah mengabdikan hidup mereka untuk dinasti Ming selama beberapa generasi. Ayah saya bahkan bergabung dengan tentara dan berperang melawan King Pengadilan selama separuh hidupnya. Dia tidak pernah lupa mendukung dinasti Han sampai kematiannya. Tetapi Wu Sangui tidak hanya mengizinkan pasukan Qing memasuki negara itu dan menggulingkan dinasti Han. Dia bahkan secara pribadi membunuh Kaisar Yongli demi keuntungan pribadinya. Dalam hatiku, dia adalah pengkhianat terbesar dalam sejarah bangsa Han. Ye Chen berpikir sejenak dan berkata, menilai dari opini publik saat ini, Qin Hui telah menerima lebih banyak keburukan daripada Wu Sangui. Lin Waner menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, perbuatan jahat dan niat jahat Wu Sangui tidak boleh dipikirkan secara mendalam atau mendetail, jika tidak maka akan membuat bulu kuduk orang berdiri. Ini jelas tidak sebanding dengan Qin Hui dan yang lainnya. Setelah mengatakan itu, Lin Waner menambahkan, Wu Sangui telah ditempatkan di Liaodong selama bertahun-tahun dan bertempur dengan tentara Qing selama bertahun-tahun. Ketika memahami kebrutalan tentara Qing, di antara orang-orang Han di dunia, dia pasti berada di garis depan. Dapat dikatakan bahwa tidak ada yang bisa melampaui dia. Dia tahu betul seberapa besar bencana yang akan ditimbulkan oleh tentara Qing kepada orang-orang di celah tersebut. Tetapi meskipun demikian, dia tetap menempatkan tentara Qing ke dalam lulus, mengkhianati negara dan mencari kejayaan, dan sama sekali mengabaikan keselamatan orang-orang di dunia. Ini menunjukkan niat jahat orang ini. Ye Chen mengangguk setuju. Saya setuju dengan Anda dalam hal ini. Orang ini memang salah satu pengkhianat terbesar dalam sejarah Tiongkok. Hal yang paling tercela adalah dia pertama kali menyerah kepada dinasti Qing dan membunuh orang terakhir di dinasti Nanming. Dia adalah seorang kaisar, dan kemudian dia memberontak atas nama memulihkan orang-orang Han. Dalam sejarah, tidak mudah untuk menemukan orang kedua seperti itu. Lin Waner menghela nafas panjang dan berkata dengan sedih, saya masih tidak bisa melepaskan Wu Sangui, lebih dari 300 tahun telah berlalu. Ye Chen menghiburnya, Wu Sangui telah meninggal selama bertahun-tahun, dan keluarganya tampaknya telah dieksekusi. Dapat dianggap bahwa dia telah menerima balasan yang pantas dia terima. Lin Waner mengertakkan gigi dan berkata, tetapi Wu Sangui tidak dipenggal, dia meninggal karena sakit. Pengkhianat sebesar itu harus segera dieksekusi. Dia benar-benar diberi keuntungan. Ye Chen mengangguk dan bertanya padanya, ngomong-ngomong, apakah kamu memiliki kerabat dari pihak ayahmu? Tidak lagi. Lin Waner menggelengkan kepalanya dan berkata, keluarga Lin sudah mengalami kemunduran pada akhir dinasti Ming. Ayah saya adalah satu-satunya putra dalam keluarga. Setelah ibu saya meninggal, dia tidak melakukannya. Aku tidak ingin memperbarui hubungan mereka. Jadi setelah dia pergi, hanya aku yang tersisa. Ye Chen mau tidak mau bersimpati pada Lin Waner. Dia dan Wu Feiyan sama-sama orang yang telah meminum pil evergreen dan hidup selama 3 hingga 400 tahun. Tetapi nasib mereka sangat berbeda. Setelah kematian Lin Zulu, Wu Feiyan mengatur kembali Po Qing Hui dan menjabat sebagai pemimpin Inggris selama 3-400 tahun. Selama periode ini, Po Qing Hui berkembang dan tumbuh, dan kekuatan pribadinya juga meningkat. Dan keluarganya sendiri juga berkembang pesat di bawah perlindungannya. Personel inti dari seluruh rumah gubernur Angkatan Darat kelima adalah keluarga Wu. Terlihat bahwa keluarga Wu saat ini sudah sejahtera dan sejahtera.
keluarga super yang kuat dengan kekuatan yang komprehensif. Meskipun keluarga Rothschild datang, mereka akan tetap menghormatinya. Tapi melihat kembali Lin Waner, garis keturunan kakeknya telah terputus total lebih dari 300 tahun yang lalu, dan dia, garis keturunan keluarga Lin, adalah satu-satunya yang masih hidup saat ini. Yang lebih penuh kebencian adalah Lin Waner terus-menerus menghindari pengejaran Wu Feiyan selama bertahun-tahun, dan situasi mereka berdua berubah dari hari ke hari. Memikirkan hal ini, Ye Chen mau tidak mau bertanya padanya, "Kamu telah dikejar oleh Wu Feiyan selama bertahun-tahun, tetapi kamu tidak pernah berpikir untuk memberinya cincin itu sebagai imbalan atas sisa hidupmu yang stabil." "Saya sudah memikirkannya," Lin Waner berkata. "Ketika saya meninggalkan Tianqi dan pergi ke Asia Tenggara, saya mengalami berbagai kesulitan dalam perjalanan dan hampir mati beberapa kali. Saya pikir ayah saya akan menukar nyawanya dengan 500 untuk saya. Jika saya hidup lebih dari 10 tahun, saya tidak akan berani memikirkannya lagi. Kemudian saya juga berpikir bahwa daripada melarikan diri, lebih baik saya serahkan cincin itu kepada Wu Feiyan, agar dia berhenti mengejar saya dan membiarkan saya menjalani hidup saya dengan damai. Tetapi ketika saya memikirkannya lagi, Wu Feiyan adalah jika saya berkompromi dan memohon ampun pada musuh pembunuh ayahku, lalu apa bedanya aku dan Wu Sangui, yang membiarkan pasukan Qing masuk? Kami berdua menganggap pencuri itu sebagai ayah kami." Setelah mengatakan itu, Lin Waner berkata, "Setelah memikirkan hal ini, saya memutuskan bahwa betapapun sulitnya, saya harus hidup. Tidak peduli betapa sulitnya, saya tidak boleh berkompromi dengan Wu Feiyan. Selama saya bisa bertahan hidup, saya pasti akan hidup lebih lama dari Wu Feiyan. Saat itulah saya akan tertawa terakhir." Ye Chen berkata dengan tegas, "Jangan khawatir, kamu pasti akan hidup lebih lama dari dia." Lin Waner mengangguk dan berkata dengan serius, "Tuan muda pasti akan hidup lebih lama dari saya. Saat saya mati, saya akan menyusahkan Anda untuk menguburkan abu saya di samping orang tua saya. Hidup saya akan lengkap." Ye Chen berkata dengan serius, "Jangan khawatir. Jika saya dapat menemukan resep pil 100 putaran 1000 pengembalian dan metode pemurnian spesifiknya, saya akan membiarkan Anda hidup sampai usia 1000 tahun seperti Patriark Meng." Lin Waner tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya tanpa sadar dan berkata, "Sudah sangat sulit untuk hidup selama 400 tahun. Saya tidak berani memikirkan tentang 1000 tahun, dan saya tidak ingin memikirkannya. Bahkan jika Tuan Muda benar-benar dapat menyempurnakan pil 100 putaran dan ribuan pengembalian, saya tidak ingin melakukannya lagi. Sudah makan." Ketika Ye Chen mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Lin Waner dari sudut matanya. Melihat ekspresinya serius dan sedikit kesepian, dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa Lin Waner pasti sangat menderita dalam 300 tahun terakhir yang tidak pernah dialami oleh orang biasa. Orang mengatakan bahwa orang yang hidup lebih lama harus melintasi lebih banyak jembatan daripada orang biasa. Tetapi bagi Lin Waner, dia punya menanggung lebih banyak penderitaan daripada yang pernah didengar atau dilihat banyak orang. Jadi, dia menghiburnya, jika Wu Feiyan pergi, hidup tidak akan sesulit ini. Lin Waner menggelengkan kepalanya berulang kali. "Kalau begitu, jangan hidup 500 tahun lagi, kita sudah cukup hidup." Ye Chen sedikit terkejut dan tidak berkata apa-apa, tetapi dia berpikir dalam hatinya bahwa dia harus menyempurnakan pil 100 putaran dan ribuan pengembalian sebelum Lin Waner berusia 500 tahun. Ketika pil itu selesai, dia akan memberikan satu kepada Lin Waner sebagai secepatnya. Bukan hanya karena gadis ini hidup terlalu keras selama 400 tahun terakhir, tapi juga karena dia menyelamatkan nyawanya sendiri. Di alam bawah sadar Ye Chen, ada juga suara yang berulang kali mengingatkannya bahwa apapun yang terjadi, dia harus membiarkan Lin Waner menjalani kehidupan normal agar sisa hidupnya bisa cukup lama untuk pulih dari pengalaman masa lalu. 300 tahun. Lin Waner tidak tahu apa yang dipikirkan Ye Chen. Dia hanya merasa topik di antara mereka berdua agak berat saat ini. Dia ingin menghidupkan suasana, tetapi ketika dia berpikir bahwa dia telah membuat suasana seperti ini, dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat bagus. Saat ini, Ye Chen juga sedang berpikir untuk mengubah topik untuk meringankan suasana.
dia kebetulan melihat sekilas tanda di pinggir jalan dan berkata kepada Lin Waner, Suang Lang akan segera datang. Lin Waner melihat ke tanda itu dan melihat bahwa di sana tertulis masih ada 10 km ke Suang Lang. Dia berkata dengan gembira, kita akhirnya sampai di sini. Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya, memeriksa status pesawat Wu Feiyan, dan berkata sambil tersenyum, Wu Feiyan baru saja lepas landas dari Melbourne. Perjalanan kedua belum diubah, tujuannya masih Mandalay, Myanmar. Ye Chen mengangguk dan bertanya padanya, menurutmu apa kemungkinan dia menjadi suami ganda? Lin Waner berkata, 100%. Ye Chen bertanya, mengapa kamu begitu yakin? Lin Waner tersenyum dan menjelaskan, Wu Feiyan sangat sombong. Dari apa yang saya ketahui tentang dia, ayahnya berulang kali menolak kebaikannya. Saya pikir dia masih tidak bisa melepaskannya setelah bertahun-tahun. Sejak dia melewati Myanmar kali ini, dia pasti akan datang ke Suang Lang. Ketika Lin Waner kembali ke Suang Lang setelah lebih dari 300 tahun, tempat itu telah lama kehilangan tampilan aslinya. Meskipun Erhai masih tetap Erhai yang sama, pembangunan selama ratusan tahun telah menyebabkan perubahan besar pada tampilan perairan Erhai sejak lebih dari 300 tahun yang lalu. Berdiri di jalan Suang Lang yang ramai, Lin Waner tidak bisa lagi mencocokkan kenangan di benaknya dengan pemandangan sebenarnya. Untungnya perubahan pegunungannya tidak terlalu besar, meski beberapa gunung sudah ditambang, namun perubahan bentang alamnya tidak terlalu besar. Setelah identifikasi Lin Waner, makam ayahnya terletak di timur laut kota Suang Lang saat ini, di atas gunung pertama yang kurang dari setengahnya ditambang, dan gunung di belakangnya tampak seperti punggung kura-kura. Ye Chen dan Lin Waner meninggalkan mobil di kota, lalu mengenakan sepatu pasangan yang disiapkan oleh Lin Waner dan mengenakan sepatu pasangan yang telah disiapkan Lin Waner sebelumnya, dan menuju pegunungan dengan berjalan kaki menuju Teluk Xiangnu. Saat berangkat, Ye Chen mulai menggunakan metode mentalnya secara diam-diam, dan fluktuasi energi spiritual di tubuhnya langsung diminimalkan. Sepertinya metode mental ini memang efektif. Pegunungan di dekat Suang Lang tidaklah tinggi. Perbedaan ketinggian antara puncak dan permukaan tanah hanya beberapa ratus hingga lebih dari 1000 meter. Pendakiannya sangat sulit. Selain itu, pemandangan di sepanjang jalan sangat indah dan Anda dapat mengabaikannya. Seluruh danau Erhai. Jadi tempat ini sekarang menjadi rute yang bagus untuk didaki banyak anak muda. Saat Ye Chen dan Lin Waner menuju celah gunung, mereka bertemu dengan banyak penggemar olahraga luar ruangan yang mengenakan peralatan hiking satu demi satu. Ketika mereka sampai di kaki gunung dan jalan menyempit, semakin banyak orang yang mendaki. Lin Waner terus melihat ke kiri dan ke kanan. Ketika dia mendekati kaki gunung, ekspresinya sudah sedikit bersemangat. Ketika dia melihat celah gunung mendaki gunung, dia berbisik kepada Ye Chen, saya mendaki gunung dari sini lebih dari 300 tahun yang lalu. Saat itu, ada jalan setapak di sini yang dilalui oleh penduduk setempat. Saya tidak menyangka bahwa lebih dari 300 tahun kemudian, jalan ini masih ada. Ye Chen tersenyum dan berkata, mendaki gunung berbeda dengan berjalan kaki. Mendaki gunung mengandalkan rute terbaik. Begitu rute terbaik ditemukan, selama gunung tidak berubah, rute tidak akan berubah. Iya. Lin Waner mengangguk sedikit dan berkata, rutenya tidak banyak berubah, tetapi baunya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Sekarang ada bekas perbaikan buatan di mana-mana, bahkan jalannya telah diperkeras dan diinjak secara khusus, telah dibangun. Ada terlalu banyak orang dibandingkan sebelumnya. Dulu tidak ada orang di sini, dan pegunungan di dekatnya adalah kuburan leluhur penduduk desa di sekitarnya. Kebanyakan orang yang mengambil jalan mendaki gunung ini adalah untuk memberi penghormatan kepada kerabat mereka. Ye Chen melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, pemangkasan manual juga memiliki kelebihan dari pemangkasan manual. Tampaknya memang banyak orang yang memasuki gunung di sini pada hari kerja. Ada pengawasan di mana-mana, dan banyak juga kebakaran hutan, pengawasan pencegahan. Jika Wu Feiyan datang, dia pasti akan melakukannya. Tidak ada cara untuk menghindari jangkauan pengawasan titik buta semacam ini. Ketika saatnya tiba, kita dapat meminta Tuan Sun memikirkan cara untuk mendapatkan izin untuk melihat semua informasi pengawasan,
dan mungkin kita bisa menemukan jejak Wu Feiyan. Lin Waner bertanya kepadanya, jika Anda benar-benar dapat menemukan Wu Feiyan di sini, apa rencana Anda selanjutnya? Ye Chen dengan percaya diri berkata, masih ada 1000 kilometer jalan dari sini ke Gunung Siwanda. Tidak mungkin bagi Wu Feiyan untuk berjalan ribuan kilometer ini, dan baginya untuk menyelinap ke Tiongkok, tentu saja tidak mungkin untuk naik pesawat atau melatih. Kemungkinan terbesar hanya dengan mengemudi. Selama kita dapat menemukan jejaknya dan mengunci kendaraan yang dia kendarai, pada dasarnya kita dapat menangkap pergerakannya secara real time. Saat berbicara, Ye Chen menambahkan, pengawasan jalan ada di mana-mana sekarang. Selama ada jalan beraspal yang bisa digunakan kendaraan bermotor, harus ada kamera lalu lintas. Saya dengar Departemen Perhubungan punya data besar, dan mereka memiliki kamera pengintai di seluruh negeri. Sebagian besar penyelidikan dapat mengidentifikasi nomor plat kendaraan. Selama Anda mendapatkan datanya, Anda dapat mengetahui secara real-time waktu dan lokasi spesifik setiap kendaraan yang terakhir muncul di bawah penyelidikan pengawasan. Dengan menggunakan informasi ini, Anda dapat melacak pergerakan Wu Feiyan secara real-time. Diuraikan, di mana mobilnya akhirnya menghilang. Tempat itu mungkin tidak terlalu jauh dari tempat Meng Changsheng berlatih. Lin Waner mengangguk dan mengingatkan, Tuan, sebelum Wu Feiyan meninggalkan Tiongkok, Anda tidak boleh memasuki Gunung Siwanda. Anda belum menjadi lawannya, jadi Anda harus menghindari sisi tajamnya. Ye Chen tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya bukan orang yang gegabah, saya memiliki kesadaran diri. Lin Waner menghela nafas lega, itu bagus. Setelah mereka berdua mendaki gunung pertama dengan berjalan kaki, mereka mendaki gunung yang bentuknya seperti punggung kura-kura. Karena ini adalah gunung kedua pada jalur pendakian, maka jumlah orang di sini tidak lebih sedikit dibandingkan di gunung pertama. Lin Waner memperkenalkan kepada Ye Chen, gunung ini berbentuk seperti punggung kura-kura, sehingga disebut Gunung Punggung Penyu. Ini adalah harta karun geomantik yang langka di daerah tersebut. Saat kakek saya menjadi kepala suku, dia banyak berpikir dalam memilih gunung ini sebagai makam leluhurnya. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah seluruh gunung itu adalah kuburan leluhur keluarga kakekmu? Iya. Lin Waner mengangguk dan berkata, Feng Shui di sini memiliki potensi naga melingkar yang melilit pegunungan. Ini dianggap sebagai biro Feng Shui yang sangat bagus. Memilih makam leluhur di sini dapat memberkati generasi mendatang dengan kemakmuran dan kekayaan. Dagui, sayang sekali Vena Naga Ming dihancurkan dan takdir nasional berubah drastis. Begitu takdir nasional berubah, semua horoskop Feng Shui di dalam negeri akan terlibat, dan tanah harta karun Feng Shui asli juga akan terlibat, kehilangan pengaruhnya dalam melindungi generasi mendatang. Dengan mengatakan itu, Lin Waner meraih tangan Ye Chen, tiba-tiba meninggalkan jalan pegunungan yang dilapisi dengan tangga batu, dan membawa Ye Chen langsung ke tempat yang lembut di tengah gunung. Saat ini, jejak-jejak berkemah terlihat di mana-mana di ruang terbuka datar ini. Banyak terdapat lubang paku tahan angin di tanah saat mendirikan tenda, dan bentuk beberapa tenda juga terlihat. Ye Chen berspekulasi bahwa tempat ini seharusnya ada, menjadi hobi outdoor, tempat camping bagi pengunjung. Lin Waner melihat sekeliling dan menemukan pohon pinus Yunan yang subur tidak jauh dari sana. Dia segera merasa bahagia dan berkata kepada Ye Chen, Tuan, pinus Yunan itu adalah kuburan leluhur keluarga kakek dari pihak ibu dan ayah saya. Makamnya ada di sudut barat laut pinus Yunan. Ye Chen melihat sekeliling dan tidak melihat kuburan di dekat pohon pinus besar di selatan Yunan. Jadi dia bertanya kepada Lin Waner, bukankah kakekmu dan yang lainnya meninggalkan loh batu? Lin Waner berkata pelan, awalnya ada batu nisan, dan aku bahkan mengukir satu untuk orang tuaku. Tapi kemudian dikatakan bahwa semua batu nisan keluarga kakekku hancur menjadi bubuk dengan kekuatan yang kuat, dan bahkan kuburan orang tuaku pun hancur. Menggali. Ayolah, kurasa Wu Feiyan yang melakukannya. Dia sangat membenci orang tuaku. Jadi tidak mengherankan jika mereka menggali kuburan orang tuaku. Setelah mengatakan itu, Lin Waner menambahkan, saya berspekulasi bahwa dia menggali kuburan orang tua saya karena marah, ketika dia menemukan bahwa tulang-tulangnya hilang.
Dia pasti tahu bahwa dia telah ditipu oleh saya, jadi dia melampiaskannya ketidakpuasan pada anggota keluarga kakek saya yang lain. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Wanita ini sangat marah. Jelas dialah yang melukai ayahmu dengan serius. Secara logika, ayahmu seharusnya membencinya, tapi dia tetap bersikeras. Lin Waner berkata, Wu Feiyan sangat pendendam pada awalnya. Saya khawatir sebagian alasan dia datang ke Yunan Selatan kali ini adalah karena dia sangat membenciku. Jadi dia ingin datang ke sini untuk melampiaskan ketidakpuasannya. Saat dia mengatakan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Saya tidak tahu apakah dia akan berbelas kasihan pada pohon ini. Ye Chen melihat sekeliling dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjuk ke puncak gunung dan menghela nafas. Nona Lin, lihat, jika saya bisa menyembunyikan beberapa meriam pertahanan jarak dekat di batu-batu besar itu, bukankah saya akan bisa melenyapkan Wu Feiyan untuk selamanya? Melihat ekspresi serius Ye Chen, Lin Waner tidak bisa menahan tawa dan berkata, Tuan, artileri anti pesawat jarak dekat dapat membunuh Tuan Jiangong, tetapi mungkin tidak dapat membunuh Wu Feiyan. Selain itu, sekarang hanya orang yang tahu di mana tempat latihan tuannya adalah Wu Feiyan sendirian. Tuan muda harus menanggungnya sedikit lebih lama dan jangan mengakhiri hidup Wu Feiyan di sini. Ye Chen tertawa dan berkata, saya hanya menghela nafas. Bahkan jika seseorang benar-benar dapat membawa meriam pertahanan jarak dekat ke sini, saya tidak dapat menggunakannya di sini. Lin Waner mengangguk sedikit dan berkata, Tuan, tidak ada pengawasan di sini. Mohon tunggu sebentar sementara saya pergi ke depan untuk memberi penghormatan kepada leluhur keluarga Lin. Ye Chen mengangguk dengan sopan dan berkata, aku akan menunggumu di sini. Lin Waner tersenyum meminta maaf padanya, lalu berjalan ke hutan pinus tidak jauh dari situ. 5 menit kemudian, Lin Waner berjalan keluar dari hutan pinus dengan mata merah. Saat ini, 5 atau 6 penggemar aktivitas luar ruangan yang membawa peralatan datang dari arah datangnya Ye Chen dan Lin Waner. Salah satu dari mereka berkata, saya lihat, pemandangan di sini bagus, tempatnya datar dan besar, cocok untuk berkemah. Bagaimana kalau kita menginap di sini malam ini? Oke. Seorang gadis muda berkata, mari kita dirikan tenda dulu dan gunakan tenda untuk menempati tempat yang bagus. Lalu kita akan pergi ke pegunungan sekitarnya dan kembali di malam hari untuk memasak dan mengadakan pesta api unggun. Seorang pemuda berkata, kalau begitu saya akan memberitahu Lao Hu dan yang lainnya, mengirimkan koordinatnya, dan memintanya untuk membawa semua anggota kelompok kedua. Bagus, gadis itu berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, kita akan hidup di malam hari. Cepat ambil tempat untuk mendirikan tenda. Setelah mendirikan tenda, saya akan pergi mengumpulkan kayu bakar. Lin Waner mendengarkan percakapan mereka. Ketika dia datang ke Ye Chen, dia mengulurkan tangan untuk memegang lengan Ye Chen dan berkata dengan genit, sayangku, aku ingin berkemah di sini juga. Bagaimana kalau kita membeli beberapa peralatan dan datang? Mari kita rasakan pengalaman perkemahan pribadi. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu jawaban Ye Chen, dia dengan lantang bertanya kepada para penggemar aktivitas luar ruangan tadi, bolehkah kami bergabung dengan Anda? Kami tidak memiliki pengalaman berkemah dan ingin mencobanya. Gadis itu tersenyum dan berkata, oke, tapi kami tidak punya tenda tambahan. Jika kamu juga ingin berkemah, kamu bisa cepat membeli tenda di kota. Ayo kita mengadakan pesta api unggun bersama di malam hari. Bagus, Lin Waner berkata sambil tersenyum, terima kasih, ayo cepat beli beberapa peralatan dan kembali. Ye Chen dikejutkan oleh kata-katanya, di depan orang luar. Dia hanya bisa berkata dengan samar, sayang, ketinggian di sini cukup tinggi. Tidak ada tempat berlindung di sekitar, dan kami memiliki sedikit pengalaman. Jika ada angin kencang, mungkin tenda dan orang-orang diledakkan. Saya khawatir itu tidak aman. Ye Chen sedang berbicara diam-diam dengan Lin Waner dalam teka-teki saat ini. Angin kencang dalam kata-katanya adalah Wu Feiyan. Bahkan orang-orang dan tenda pun diledakkan, yang berarti jika mereka benar-benar berkemah di sini, mereka mungkin ditemukan dan dibunuh oleh Wu Feiyan. Lin Waner secara alami memahami kata-kata Ye Chen dan berkata dengan serius, tidak bisakah tenda dipaku dengan paku tanah? Setelah paku tanah dipaku,
angin level 7 atau 8 atau bahkan lebih besar mungkin tidak dapat meledakkan tenda. Saat dia berbicara, dia berkata dengan sengaja, "Bukankah kamu baru belajar cara mengikat paku lantai dari sepupuku? Itu akan berguna sekarang." Ye Chen tahu bahwa saudari yang dibicarakan Lin Waner sebenarnya adalah Ding Yuan Boyun Ruge. Apa yang disebut pembelajaran membuat paku dalam kata-katanya adalah untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia telah menguasai metode mental Profesor Yun Ruge dan mampu menyembunyikan auranya agar tidak ditemukan oleh orang lain yang memiliki jalur yang sama. Namun, meskipun Ye Chen telah memastikan keaslian metode mental, dia tidak yakin apakah metode mental benar-benar dapat membuat orang kedap air. Bagaimana jika Wu Feiyan dapat melihat fenomena tersebut dan melihat esensinya? Selain itu, jika terjadi sesuatu, akan sulit baginya untuk melindungi Lin Waner. Lin Waner sepertinya tahu apa yang dipikirkan Ye Chen. Dia memimpin dan berkata sambil tersenyum, "Sayang, jangan khawatir, hanya ada sedikit angin kencang di Yunnan Selatan, dan bahkan lebih jarang lagi di sini. Terlebih lagi, cuacanya cerah sekali sekarang. Kami hanya menginap 1 malam. Pasti tidak akan terjadi. Angin kencang apapun akan terjadi. Kalaupun angin kencang datang, tidak akan mampu meniup kami." Ye Chen tidak menyangka Lin Waner tidak akan melepaskan ide yang belum matang ini. Jadi dia dengan sengaja berkata, "Ayo turun gunung dulu, dan kita akan mendiskusikan apa yang harus dilakukan di jalan." "Oke." Lin Waner mengangguk puas, meraih lengan Ye Chen, dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Kalau begitu kita harus cepat, jika kita terlambat, saya khawatir tidak akan ada tempat yang bagus." Keduanya berbalik dan turun gunung. Setelah tidak ada orang di sekitar, Ye Chen berkata, "Nona Lin, apa yang baru saja Anda katakan? Tidak bisakah Anda serius?" Lin Waner berkata dengan serius, "Panggil aku sayang, topik barusan sangat berat sehingga aku bahkan melupakannya." Ye Chen tidak punya pilihan selain berkata, "Sayang, apakah kamu benar-benar ingin berkemah di sana malam ini?" "Benar," Lin Waner berkata dengan sangat serius. "Saya pikir Wu Feiyan tidak akan pernah memimpikannya, dan saya hanya berjarak beberapa puluh meter darinya." Ye Chen mendecakkan bibirnya dan berkata, "Bagaimana jika dia mengetahui bahwa aku memiliki aura energi spiritual di tubuhku? Bukankah dia akan melemparkan dirinya ke dalam jebakan?" Lin Waner bertanya kepadanya, "Bukankah metode mental yang diajarkan Paman Ding Yuan berguna? Bukankah karena metode mental inilah yang dia andalkan untuk mencegah Anda menemukannya di Wan Liu Villa?" Ye Chen berkata, "Metode mental memang efektif, dapat mengunci energi spiritual di dalam tubuh dan mencegahnya bocor. Tapi saya tidak tahu apakah Wu Feiyan akan menyadarinya." "Tidak apa-apa," Lin Waner berkata dengan sangat tegas. "Saya yakin meskipun kekuatan Wu Feiyan lebih kuat dari sayangku, kekuatannya pasti tidak akan beberapa tingkat lebih tinggi dari sayangmu. Karena Paman Ding Yuan dapat menggunakan trik ini untuk menipumu, maka kamu bisa menggunakan trik ini untuk menipu Wu Feiyan." Setelah mengatakan itu, Lin Waner menambahkan, "Pasti ada risikonya, tapi menurut saya ini akan membuat Wu Feiyan menjadi hitam. Dia harus sangat berhati-hati saat datang ke Tiongkok kali ini. Meskipun saya tidak memahami energi spiritual, saya juga memahami beberapa prinsip dasar. Tidak mungkin dia mengonsumsi energi berharga seperti itu dengan sembarangan dan merasakan sekelilingnya sepanjang waktu. Terlebih lagi, begitu seseorang menggunakan energi spiritual untuk mencari orang lain, itu berarti dia juga telah mengungkap kultivasi dan posisinya sendiri. Dia sekarang mungkin curiga bahwa lawan rahasianya lebih kuat darinya. Jadi dia pasti akan lebih kuat dari orang biasa. Lebih berhati-hati. Menurut hukum hutan gelap, tidak ada yang berani mengekspos diri mereka dalam situasi ini. Sayangku, kurasa Wu Feiyan tidak akan menemukanmu." Setelah itu, Lin Waner berkata lagi, "Jangan lupa banyak sekali pecinta camping bersama kita. Ketika Wu Feiyan datang ke sini dan melihat sekelompok anak muda berkemah di sini, bagaimana dia bisa curiga? Apa alasannya dia punya agar curiga?" Ye Chen terkejut saat mendengar ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Sayang, bolehkah aku bertanya padamu?" Lin Waner berkata sambil tersenyum, "Tanyakan, sayangku." Ye Chen bertanya dengan serius,
Apakah kamu selalu keren selama bertahun-tahun? Tidak, Lin Wan'er berkata dengan serius. Dulu aku sangat menghindari Wu Feiyan, dan Wu Feiyan juga tahu bahwa dia memiliki keuntungan besar di hadapanku. Jadi dalam 300 tahun terakhir, dia telah mengambil semua inisiatif. Saat dia berbicara, Lin Wan'er mengganti topik pembicaraan dan menambahkan, tapi kali ini berbeda. Kali ini dia tahu bahwa musuh dalam kegelapan memiliki keuntungan lebih besar darinya. Jadi dia pasti akan lebih berhati-hati. Sekarang dia punya berhati-hatilah. Beraninya kita, itu bisa lebih besar, bersambung.